Teman-teman yang baik, kita pasti pernah mendengar istilah katekese, ya. Ini salah satu bentuk kegiatan pembinaan iman, pendidikan iman yang diupayakan oleh gereja. Supaya iman yang sudah tertanam di dalam diri umat beriman itu pada akhirnya juga bisa semakin berakar, bisa semakin diperkembangkan, bisa semakin tumbuh dan menghasilkan buah-buah iman yang selalu diharapkan menjadi nyata. Ya, iman yang diungkapkan dalam liturgi, dalam peribadatan, tetapi juga iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan moral kita, dalam pilihan-pilihan kita untuk melayani sesama kita yang ada di sekitar kita ini. Nah, kita ingin bersama-sama dalam kesempatan pertama ini berbicara tentang katekese. Apa yang menjadi hakikat dari katekese? Pemahaman dasar apa yang harus kita miliki setiap kali kita bicara tentang katekese? Lalu kita juga akan bicara tentang objek katekese itu sendiri. Apa yang dikerjakan di dalam praktek pelaksanaan katekese itu? Juga tentang apa yang menjadi tugas-tugas khas yang dimiliki oleh katekese ini dalam seluruh kegiatan gereja. Di mana gereja menyatakan bahwa katekese itu merupakan salah satu dari tindakan pokok, dari pelayanan pokok di dalam seluruh kegiatan hidup gereja. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan ini selalu akan kita dasarkan pada paham-paham pokok tentang katekese yang sudah diperkembangkan dalam tradisi gereja kita, gereja Katolik. Terutama paham-paham teologi, paham-paham pastoral yang sudah dikembangkan sejak Konsili Vatikan II sampai pada zaman kita ini. Maka nanti akan ada beberapa referensi pokok yang harus kita miliki, yang harus kita baca selama pertemuan kita dalam satu semester ini. Supaya kita pada akhir pertemuan ini, di akhir semester ini, setelah perkuliahan ini lalu memiliki satu pemahaman dasar. Apa itu yang dimaksud dengan katekese? Apa itu hakikat katekesenya apa? Apa objek kegiatan katekese? Dan apa yang menjadi tugas-tugas khas, tugas-tugas pokok yang dimiliki oleh katekese dalam seluruh bidang kegiatan pelayanan gereja kita. Nah, teks-teks yang akan kita pergunakan di dalam perkuliahan kita, dalam pertemuan-pertemuan kita, yang pertama adalah teks yang kita kenal sebagai katekesi Tradiende. Yang ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai upaya juga untuk menggelurakan semangat gereja di dalam berkatekese di tengah-tengah dunia modern yang diwarnai dengan tantangan-tantangan zaman yang begitu kuat, terutama yang sedang dihadapi oleh generasi muda pada zaman itu, ketika katekese Tradiende ini dikeluarkan. Tetapi pesan-pesan yang ada di dalamnya selalu juga pasti relevan untuk zaman kita ini. Ya, kita sedang menghadapi situasi zaman. Hidup kita sedang ada di dalam situasi pandemi seperti ini. Kegiatan-kegiatan pembinaan iman, pendidikan iman tidak bisa terlaksana dengan sangat mudah seperti sebelum masa pandemi ini. Tetapi itu tidak melunturkan semangat katekis-katekis, pewarta-pewarta iman, yang dengan caranya yang penuh dengan keterbatasan mungkin, tidak kenal media online, tidak kenal sarana-sarana pembelajaran daring, tetap berusaha untuk memberikan suatu pembinaan iman yang unggul, yang baik. Dan kita harus berpikir tentang sekian banyak umat awam yang meluangkan waktunya, tenaganya, energinya untuk mendidik anak-anak muda. Ya, anak-anak dalam persiapan komuni pertama, persiapan krisma, persiapan baptis dewasa, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk katekese yang sekarang ini sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah karena pandemi ini. Harus ditemukan cara-cara berkatekese yang selalu up to date, yang selalu pas untuk zaman kita ini. Cara-cara tutorial, kelas seperti masa-masa yang lalu, sekarang ini pasti sudah banyak ditinggalkan karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Sementara katekese yang dilakukan secara online dalam jaringan, itulah yang sekarang harus kita perkembangkan. Dan ini menuntut kita juga untuk berpikir kembali tentang bagaimana kita berkatekese
di zaman kita ini. Nah, semangat dari katekese Tradendae ini adalah menggelorakan, menyemangati gerak orang beriman, umat beriman untuk berkatekese, untuk melakukan pendidikan iman yang kokoh di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Dokumen yang kedua yang akan kita gunakan adalah General Directory of Catechesis, Pedoman Umum Katekese. Ini yang juga merupakan turunan dari dokumen sebelumnya yang juga menempatkan katekese itu sebagai salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh gereja dalam situasi hidup kita ini. Kalau kita ingin supaya iman akan Yesus Kristus itu tetap hidup, tetap menyala, tetap berakar dan menghasilkan buah juga. Nah, dokumen ketiga yang saya rasa ini menarik dan harus kita baca di dalam pertemuan-pertemuan kita adalah Evangelii Gaudium. Karena meskipun dokumen ini tidak secara khusus berbicara tentang katekese, tetapi dokumen ini juga ditulis dalam rangka pemberitaan Injil di dalam dunia modern kita sekarang ini. Apa yang harus kita wartakan di dalam pemberitaan Injil? Apa yang harus kita perjuangkan di dalam katekese itu? Dan ini yang selalu harus kita cari dalam perjalanan waktu kita, supaya kita juga menemukan bentuk-bentuk katekese yang tanggap zaman. Model-model katekese yang bisa kita gunakan untuk melayani kebutuhan jemaat Kristiani sekarang ini di dalam mendewasakan iman, di dalam mengolah iman, di dalam mendidik dan mendidik dan mendewasakan iman kita sendiri. Nah, kalau kita berangkat dari apa yang dinyatakan sebagai katekese, kita bisa melihat di dalam dokumen General Directory for Catechesis. Ya, pada artikel 105, di sana kita melihat rumusan ini. Catechesis is nothing other than the process of transmitting the gospel. Katekese itu tidak lain adalah proses untuk meneruskan Injil. Yang kita pahami Injil itu selalu adalah kabar gembira, kabar sukacita, tentu saja tentang Yesus Kristus yang dibawa Yesus Kristus. Dan berita tentang Yesus itu adalah berita gembira, sukacita untuk kita. Injil yang diberitakan itu bukan sembarang Injil, tetapi as the Christian community has received it. Sebagaimana jemaat Kristiani telah menerima Injil itu. Sebagaimana jemaat Kristiani telah memahami Injil itu, merayakan kabar sukacita itu, menghidupi Injil, dan pada akhirnya juga mengkomunikasikan Injil itu dari generasi ke generasi dengan cara-cara yang berbeda. Sehingga katekese itu tidak lain adalah proses penerusan Injil. Injil yang mana? Injil yang sudah dimiliki oleh gereja, yang sudah diimani oleh gereja, yang sudah dirayakan, yang sudah dihidupi oleh gereja. Dan Injil yang sudah diterima, dihidupi, diimani oleh gereja itulah yang sekarang diwartakan dari generasi ke generasi lewat aneka macam cara pemberitaan Injil. Ini hal pertama yang selalu harus kita pahami, sehingga isi dari katekese itu selalu adalah penerusan Injil. Apa yang menjadi objek pokok dari katekese adalah Injil. Dan Injil ini tidak hanya berarti sabda, tidak hanya berarti pewartaan, tetapi Injil ini adalah pribadi Yesus yang bersabda, Yesus yang menyatakan firman-Nya, pengajarannya, kehendaknya, belas kasih-Nya kepada kita. Maka berkatekese, memberitakan Injil, itu tidak ada lain selain memberitakan Yesus sendiri. Nah, penerusan berita gembira ini pasti ada dalam seluruh rangkaian tugas agung, perintah agung yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca misalnya di dalam Injil Matius 28, 19-20, maka di sana kita temukan Yesus yang mengutus para muridnya untuk membaptis semua bangsa, atau menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus, untuk membaptis mereka dan untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Yang meneruskan Injil, meneruskan berita gembira ini selalu ada di dalam ikatan yang erat dengan tugas yang memang diberikan oleh Yesus bagi para murid. Karena tugas para murid juga adalah untuk memberitakan Injil.
Ada para murid yang memberitakan Injil untuk jemaat-jemaat yang sama sekali belum pernah mengenal Injil itu. Santo Paulus misalnya, dia mengatakan kalau saya itu memberitakan Injil, saya akan cari tempat di mana nama Yesus itu belum pernah dikenal. Sehingga orang-orang seperti Santo Paulus itu memang orang-orang yang memberitakan Injil untuk orang-orang bukan Kristen, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tetapi sesudah Santo Paulus, iman yang sudah tertanam ini tidak bisa dibiarkan saja. Ya, sesudah iman itu ditangkap, diterima oleh orang-orang beriman, maka orang-orang beriman butuh memperkembangkan iman itu. Butuh mendidik diri di dalam pengalaman beriman. Butuh selalu berlatih bersama-sama untuk memperkembangkan dan mewujudkan iman itu. Dan nanti kita akan mempelajari katekese itu ada dua aspek. Katekese yang pertama adalah soal pemberitaan iman, pemberitaan Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenal Kristus. Dan aspek yang kedua adalah soal menggemakan iman yang sudah dimiliki. Maka berkatekese itu juga mewartakan Injil, memberitakan Injil, menyemangati orang untuk hidup di dalam iman ketika mereka sendiri sudah mengimani Yesus. Nah, dalam perjalanan ke depan ketika kita membahas tema-tema ini, kita akan kembali lagi ke bagian ini. Sehingga katekese itu merupakan bagian dari proses penerusan iman, terutama dalam bentuk menggemakan iman yang telah tertanam. Sedikit kita nanti akan melihat ada istilah evangelisasi yang dahulu seringkali dipahami dalam pemahaman orang memberitakan Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenal Injil. Memberitakan Yesus kepada orang-orang yang sama sekali belum mengenal nama Yesus. Dan kemudian ada katekese, yang berarti adalah menggemakan iman. Nah, kalau menggemakan iman berarti ini adalah kegiatan gereja yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah beriman, orang-orang Kristiani. Nah, tetapi dalam pemahaman kita sekarang, katekese itu mencakup baik pemberitaan iman kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus maupun pemberitaan iman untuk mereka yang sudah mengenal Yesus, sudah menjadi Kristen. Semua upaya untuk menjadikan orang-orang sebagai murid Yesus ini adalah katekese. Kita meneruskan Injil, meneruskan iman kita, supaya juga mengundang banyak orang sampai pada iman akan Yesus. Nah, semua bentuk kegiatan untuk membawa orang-orang, menjadikan mereka sebagai murid-murid Yesus, ini adalah katekese. Entah orang-orang itu semula belum mengenal Yesus sampai akhirnya mereka mengenal Yesus, atau orang-orang itu sudah mengenal Yesus, sudah menjadi Kristiani, kemudian menerima katekese, pewartaan iman, dan kemudian semakin teguh di dalam iman. Nah, ini hal yang menjadi penting nanti untuk kita lihat supaya kita bisa memahami katekese itu dalam dua aspeknya, dalam dua sudutnya. Baik untuk memberitakan iman akan Yesus kepada orang-orang bukan Kristiani yang belum mengenal Yesus, maupun memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Sehingga di dalamnya termuat upaya untuk membantu orang-orang mengenal Kristus. Mereka yang belum mengenal Kristus dibantu untuk mengenal Kristus. Tetapi juga termuat gagasan mendidik, melatih mereka dalam hidup Kristiani. Karena juga orang yang sudah mengenal Yesus, sudah menjadi orang Kristen pun kan tidak berhenti dalam proses beriman itu. Iman itu selalu harus dikembangkan, ditumbuhkan. Dan katekese itu bertugas untuk memberi pendidikan, pelatihan bagi semua orang beriman untuk hidup di dalam iman Kristiani itu. Maka saya menyebut tadi, katekese itu juga upaya untuk mendidik, melatih orang-orang beriman hidup di dalam iman Kristiani ini. Pada akhirnya mereka juga menerima katekese supaya mereka semakin erat hidup di dalam komunitas orang-orang Kristiani, hidup di dalam satu kesatuan tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala.
Oke. Katekese ini berasal dari kata echein. Ya, kata dan echein. Kita mengenal kata echo, gema, ya, maka echein itu juga dalam arti memiliki atau menggemakan. Sehingga arti dasar dari kata katekese ini adalah mengajar dengan mulut, ya, dengan pembicaraan, dengan kata-kata, dengan suara, ya, supaya apa yang sudah dimiliki itu lalu terdengar gemanya, menggaung. Ya, termasuk iman yang sudah dimiliki itu tidak hanya menjadi iman yang tersimpan dan mati, tetapi iman yang selalu digemakan, digaungkan. Pasti tidak hanya digaungkan dengan suara, ya, tetapi digaungkan dengan tindakan-tindakan, dengan kesaksian-kesaksian iman di dalam komunitas-komunitas Kristiani. Katekese ini juga berarti menggemakan ke telinga orang lain. Ya. Entah mereka belum pernah mengenal Yesus, entah mereka pernah mengenal Yesus, pernah menerima pemberitaan Injil, tapi Injil ini digemakan, digaungkan supaya terus terdengar di dalam kehidupan kita bersama. Sehingga katekese ini sebetulnya merupakan suatu proses interaktif untuk menggemakan iman. Tidak hanya supaya iman itu dimengerti dengan pikiran, ya, tidak hanya supaya iman itu menjadi pengetahuan yang dimasukkan dalam pikiran kita, tetapi supaya iman akan Yesus itu dirayakan, dihidupi, dan juga diwujud nyatakan di tengah-tengah komunitas Kristiani di mana kita berada. Coba kalau kita lihat atau kita refleksikan kembali ketika Anda mengajarlah di SD atau di SMP, pelajaran-pelajaran agama itu. Apa yang dipentingkan di dalam pelajaran-pelajaran agama itu? Kita lebih mementingkan supaya anak-anak itu menangkap sesuatu, memahami sesuatu yang dimasukkan ke dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka. Ataukah kita membuat supaya anak-anak itu bergembira dengan iman yang dimiliki? Supaya mereka juga merayakan, supaya mereka juga menghidupi, supaya mereka juga mewujud nyatakan iman yang sudah dimiliki itu. Nah, kita yang hidup di dalam lingkup intelektual akademik seperti kita hidupi ini, kadang-kadang terjebak hanya pada aspek intelektual saja, rasio dan pemikiran saja. Yang kita utamakan di dalam katekese adalah banyaknya pengetahuan yang masuk di dalam pikiran kita. Kalau kita itu membuka katekismus Gereja Katolik yang tebal itu, sekian banyak pengetahuan harus dimasukkan dalam benak pikiran kita ini. Dan itu tidak mungkin. Tetapi lebih dari itu, katekese itu bukan hanya urusan memberi makan pikiran kita dengan pengetahuan, dengan pemahaman rasional tentang iman kita. Tetapi katekese itu suatu ajakan supaya iman itu dirayakan, supaya iman itu dihidupi, supaya iman itu juga diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai komunitas Kristiani yang mengimani Yesus. Melalui pewartaan sabda, melalui pewartaan ibadah, ya, pelayanan dan hidup berkomunitas, katekese itu selalu diharapkan membawa umat beriman untuk masuk dalam relasi dengan Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, katekese itu membantu orang untuk sampai pada Yesus, berelasi dengan Yesus sendiri, berkomunikasi dengan Yesus. Inilah yang membuat saya merasa kita perlu membaca dokumen Evangelii Gaudium yang ditulis oleh Paus Fransiskus itu. Karena ada satu ajakan kunci di dalam Evangelii Gaudium itu, bahwa setiap pemberitaan Injil, katekese mesti membantu orang untuk masuk dalam relasi yang semakin personal dengan Yesus. Ya, istilah di dalam Evangelii Gaudium itu adalah supaya kita selalu memperbarui relasi personal kita dengan Yesus terus-menerus dari hari ke hari. Dan tidak cukup berhenti pada mengenal Yesus, tetapi orang selalu harus berproses supaya pengenalannya itu semakin jernih, supaya pengenalannya itu juga semakin mendalam. Dengan demikian semua upaya katekese, bentuk-bentuk katekese yang kita lakukan, pelajaran agama di sekolah-sekolah, persiapan komuni pertama, ibadat-ibadat lingkungan,
pelayanan-pelayanan sabda, bahkan juga ekaristi, itu maksudnya adalah supaya membina orang masuk dalam relasi yang semakin personal dengan Yesus. Dan kalau soalnya adalah soal relasi personal, hal yang intelektual itu tidak menjadi utama. Ya, kita membutuhkan pengetahuan-pengetahuan iman, pengetahuan tentang ajaran-ajaran gereja. Semuanya kita butuhkan, tetapi tidak berhenti pada pikiran saja. Semua yang kita kenal, semua yang kita pahami membantu kita dalam cara berpikir kita, dalam cara memahami kita, supaya juga memiliki cara bertindak yang sesuai dengan kaidah-kaidah iman, keyakinan-keyakinan iman kita. Sehingga iman itu tidak hanya menjadi suatu pemahaman intelektual, tetapi iman itu selalu menjadi kekayaan yang juga dirayakan, dihidupi, diwujud nyatakan di dalam keseharian kita. Nah, tujuan akhir dari katekese ini adalah membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita berharap ini kita camkan sejak awal. Juga nanti kalau kita merancang suatu bentuk katekese tertentu di dalam perkuliahan kita ini, di tengah semester yang kedua, kita sudah mencamkan di dalam benak kita bahwa tujuan kita berkatekese tidak hanya untuk menambah pengetahuan mereka, tetapi untuk membawa orang masuk dalam persekutuan yang semakin erat dengan Yesus, yang oleh Paus Fransiskus disebut sebagai relasi personal, ya, kesatuan personal dengan Yesus, yang tidak berhenti pada pikiran dan pengetahuan, pemahaman, tetapi pada rasa pengalaman batin orang bersatu dengan Sang Sumber hidup ini. Kita bisa mengatakanlah, kalau kita itu mendengar Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Akulah jalan yang benar yang membawa kalian kepada kehidupan. Kita mendengar itu dan kita camkan di dalam ingatan kita. Kalau nanti kita ditanya, kita bisa dengan mudah mengatakan itu kembali, mengulanginya. Yesus yang menyatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ada di pengetahuan kita. Tetapi apakah pengetahuan itu juga menjadi pengalaman batin kita? Ya, apakah yang kita ketahui itu adalah yang kita yakini? Bahwa saya menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan saya. Sehingga kalau saya menerima Yesus, cara berpikir saya, cara berbicara saya, cara bertindak saya harus sesuai dengan jalan yang ditunjukkan itu. Kalau tidak, berarti pilihan saya untuk mengimani Yesus akan dipertanyakan. Saya mengimani Yesus sang jalan, tetapi saya tidak mau mengikuti Yesus, tidak mau mengikuti jalan saya itu. Saya mengikuti jalan yang benar, tetapi saya justru menyimpang dari arah itu. Berarti pilihan saya itu tidak saya hidupi. Nah, katekese itu berusaha untuk membantu semua umat beriman, terutama untuk semakin menggemakan imannya, menyuburkan, memperkaya imannya itu, supaya hari demi hari orang semakin masuk dalam relasi yang semakin erat, semakin personal dengan Yesus yang menjadi pokok dari iman, yang menjadi pusat dari iman kita itu. Nah, Konsili Vatikan kedua itu lalu menyadari situasi ini, pentingnya berkatekese di tengah-tengah kehidupan dunia yang sedang mengalami sekian banyak perubahan itu. Dan Konsili Vatikan kedua itu mengamanatkan agar disusun sebuah pedoman pengajaran kateketis bagi umat beriman. Maka ini lalu mendorong upaya-upaya setelah Konsili Vatikan kedua untuk merumuskan suatu pedoman katekese yang berlaku untuk seluruh gereja. Nah, amanat Konsili Vatikan kedua ini kemudian ditindaklanjuti dengan dipromulgasikannya dokumen yang kita kenal sebagai Pedoman Umum Katekese, General Catechetical Directory. Nah, ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kemudian Sinode para Uskup yang ketiga tahun 1974 mengangkat tema tentang evangelisasi di tengah-tengah dunia kontemporer. Ya, situasi-situasi yang sedang dihadapi oleh gereja di dalam pemberitaan Injil di tengah situasi dunia modern
yang menawarkan banyak kebaruan, yang kadang-kadang juga menghentak gereja, yang kadang-kadang juga mempertanyakan ajaran-ajaran, dogma-dogma tertentu yang diajarkan oleh gereja, sehingga gereja perlu untuk menjelaskan. Maka sinode para uskup yang ketiga kemudian diikuti dengan dimaklumkannya dokumen yang akan banyak kita gunakan, yaitu Evangelii Nuntiandi pada tanggal 8 Desember 1975. Dan dokumen ini dimaksudkan untuk menebarkan kembali gairah untuk menyebarkan warta Kristiani. Evangelisasi, evangelium itu ya. Ini ditulis supaya dalam situasi gereja yang waktu itu sedang menghadapi banyak tantangan, terutama juga perubahan-perubahan yang muncul sesudah Konsili Vatikan kedua, lalu gereja tetap mempunyai gairah, semangat untuk memberitakan warta Kristiani tentang Yesus itu. Nah, dalam dokumen ini dinyatakan bahwa katekese itu merupakan sebuah karya evangelisasi di dalam konteks misi gereja. Ya, katekese itu merupakan bagian dari evangelisasi. Karena ini dokumen yang lebih banyak bicara tentang evangelisasi, barangkali memang fokus perhatiannya ada pada evangelisasi, pada penanaman iman, pemberitaan iman kepada orang-orang yang belum mengenal iman Kristiani. Sehingga katekese itu dianggap sebagai bagian dari seluruh proses misi itu. Ada yang menanam, kemudian ada yang menyiram, ada yang menyuburkan, ada yang menumbuhkan, dan inilah katekese. Ya, iman yang sudah tertanam, iman yang sudah dimiliki oleh orang-orang inilah yang kemudian diperkembangkan dalam pendidikan iman selanjutnya, dalam formasi iman selanjutnya. Nah, pembahasan tentang katekese ini lalu dilanjutkan dalam sidang umum Sinode para Uskup yang keempat tahun 1977, yang pada waktu itu mereka membahas tentang katekese di zaman kita, dengan fokus pada katekese bagi anak-anak dan kaum muda. Maka sangat disadari bahwa ada tantangan yang besar untuk melakukan katekese yang baik, yang memadai, yang unggul, terutama bagi anak-anak dan kaum muda yang menghadapi sekian banyak perubahan itu. Nah, pembahasan tentang tema ini kemudian dilanjutkan dengan disiapkannya seruan apostolik oleh Paus Paulus ke-6. Tetapi beliau sudah wafat sehingga kemudian seruan apostolik ini dilanjutkan, diteruskan, ditulis oleh Paus Yohanes Paulus kedua, dan inilah yang kemudian dituangkan dalam dokumen yang kita sebut sebagai Katekesi Tradinde. Nah, ini dokumen yang akan sangat banyak kita gunakan tadi untuk memahami apa itu katekese, apa itu objek dari pelayanan kateketik ini, dan apa yang menjadi tujuan atau tugas dari pelayanan kateketik ini. Nah, dua pedoman ini memberi pedoman untuk pelaksanaan pemberitaan Injil, baik evangelisasi maupun katekese. Keduanya dipahami sebagai dua dimensi dari satu pemberitaan Injil yang saling memperkaya dan menyempurnakan. Dalam pemahaman yang dikotomis, evangelisasi itu berarti menaburkan warta Injil di tanah-tanah, di daerah-daerah di mana nama Yesus belum dikenal, di mana Injil yang dibawa oleh Yesus belum pernah didengar. Sementara katekese ini adalah upaya dari gereja untuk menyuburkan, untuk menumbuhkan, untuk memupuk, untuk mendidik iman yang tadi sudah diberitakan. Nah, dalam pemahaman kita sekarang ini, evangelisasi dan katekese ini tidak dipahami dalam satu relasi yang dikotomis. Tetapi keduanya adalah satu bagian dari misi gereja, dari pemberitaan Injil gereja dalam tahap-tahap yang barangkali berbeda. Sehingga evangelisasi itu pun dimengerti sebagai tindakan kateketik. Evangelisasi itu dipahami sebagai salah satu tindakan formasi iman dalam tahap yang paling awal tentu saja. Maka kita tidak memisahkan atau tidak mempertentangkan evangelisasi dan katekese. Nah, dalam pemahaman umum, memang evangelisasi itu seringkali dipahami sebagai pemberitaan Injil dalam tahap yang paling awal dalam proses beriman.
untuk membantu orang sampai pada keputusan pertama untuk mengimani Yesus. Ya, semula saya belum mengimani Yesus, ada katekis yang memberitakan Yesus kepada saya, memberitakan Injil kepada saya terima, sampai saya membuat keputusan untuk menerima Yesus, mengimani Yesus. Dalam evangelisasi, gereja memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, ini pemahaman yang tadi saya katakan pemahaman yang sebetulnya agak dikotomis ya, yang secara agak spesifik itu membedakan evangelisasi dari nanti katekese. Maka dalam pemahaman yang sangat umum ini evangelisasi berarti pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, kepada orang-orang bukan Kristiani. Sementara nanti katekese itu lalu dipahami sebagai tahap berikutnya, ya, bahwa iman yang sudah saya terima ini lalu harus digemakan, harus disuburkan, harus dihayati, diungkapkan, sekaligus diwujudkan. Nah, semua upaya gereja untuk menyuburkan, untuk mendidik, untuk melayani pelayanan formasi iman, untuk mengungkapkan, untuk mewujudkan iman inilah yang disebut katekese. Sehingga katekese ini terjadi lewat aneka macam tindakan gereja. Ya, dalam ekaristi selalu ada katekese. Dalam pelayanan pastoral yang lain seperti pelayanan sosial ekonomi selalu ada katekese di situ. Di dalam ibadat-ibadat ada katekese. Di dalam pelayanan sakramen, pemakaman misalnya, peminyakan suci misalnya, selalu di situ ada katekese. Paling tidak ada bagian tertentu di mana iman Kristiani itu digemakan. Iman Kristiani itu diungkapkan. Iman Kristiani itu juga diwujudkan. Nah, ini pemahaman tentang evangelisasi dan katekese sebagai satu kesatuan yang saling memperkaya di dalam seluruh proses pemberitaan Injil. Karena tadi di dalam bagian paling awal kan kita mengatakan yang ada di dalam petunjuk umum katekese itu adalah tidak lain adalah proses pemberitaan Injil, baik kepada orang yang belum mengenal Injil itu maupun kepada orang-orang yang sudah mengenal Injil. Nah, situasi khas yang melatar belakangi ditulisnya seruan apostolik katekese Tradenda adalah situasi anak-anak dan kaum muda. Yang kalau kita kutip dari katekese Tradendi 35 itu dikatakan mereka dicekam oleh ketidakpastian dan ketakutan. Dipikat oleh pelarian ke ketidakpedulian, ke obat-obatan, digoda oleh nihilisme dan kekerasan. Ada tantangan-tantangan yang waktu itu sedang dihadapi oleh anak-anak, oleh generasi muda. Pertanyaan-pertanyaan yang berat tentang iman, terutama karena filosofi, paham-paham modern itu seringkali juga menghadapkan mereka pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang iman yang tidak bisa dijawab begitu saja. Sementara orang-orang yang melakukan katekese, melakukan formasi iman, pembinaan iman, juga membutuhkan pedoman-pedoman yang jelas tentang ajaran-ajaran iman yang diajarkan oleh gereja, sehingga tidak salah di dalam memberitakan iman itu. Nah, kondisi ini lalu melatar belakangi penulisan katekese Tradenda ini. Keputusan iman di tahap awal itu harus memperoleh pertumbuhan dan kematangan yang terus-menerus diperkembangkan di dalam katekese. Iman yang sudah tertanam tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi ini akan selalu diteruskan dalam tahap-tahap perkembangan iman selanjutnya. Maka katekese ini merupakan upaya gereja untuk menggemakan iman yang telah tertanam, agar orang-orang Kristiani memasuki hidup Kristiani yang menyatu dengan Kristus sebagai pokok yang diimani itu. Tujuan katekese sekali lagi tidak hanya membuat orang semakin kenal dogma-dogma, ajaran-ajaran iman gereja, tetapi membuat orang semakin masuk dalam kesatuan, dalam relasi personal dengan Yesus. Ini bisa kita bayangkan sebagai panggilan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 15 misalnya. Ketika Yesus itu memanggil murid-muridnya untuk tinggal di dalam Dia, sang pokok anggur itu.
supaya murid-murid yang adalah ranting-ranting anggur itu semakin erat bersatu dengan Yesus. Karena hanya dengan demikian mereka akan hidup dan menghasilkan banyak buah. Hanya dengan menghasilkan banyak buah lalu mereka akan dimengerti, dikenal sebagai murid-murid Yesus. Nah, setiap upaya kateketik selalu berupaya untuk mendekatkan orang pada Yesus, menyatukan orang pada Yesus, sang sumber iman itu sendiri. Nah, dalam pemahaman seperti ini lalu disadari bahwa yang dibutuhkan bukan hanya mengajarkan dogma, mengajarkan aneka macam ajaran kepada anak-anak dan kaum muda, tetapi membawa mereka masuk dalam perjumpaan personal dengan Yesus dan memperkembangkan suatu intimitas relasi dengan Yesus. Nah, dalam tahap pertama ini sekali lagi kita perlu meninjau ulang praktek-praktek katekese yang pernah kita lakukan. Mana yang kita utamakan di dalam praktek-praktek katekese itu? Entah ketika kita berkhotbah, entah ketika kita memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah, entah ketika kita mendampingi sekolah minggu, mendampingi PIA, mendampingi pendalaman iman yang lain. Mana yang menjadi tujuan dari upaya katekese kita? Apakah memperkaya pengetahuan? Ataukah yang kita pikirkan sejak awal adalah supaya apa yang saya wartakan, yang saya beritakan ini mendorong orang untuk semakin masuk dalam relasi personal dengan Yesus. Dan kita selalu meyakini bahwa kita hanya bisa mendorong orang untuk masuk dalam relasi personal dengan Yesus kalau kita sendiri sudah memasuki relasi itu. Dan ini yang dikatakan oleh Evangelii Gaudium. Bagaimana kita bisa menggembirakan orang lain dengan Injil itu, kalau Injil itu belum menggembirakan kita sendiri? Apa yang harus kita wartakan kepada orang lain dalam pemberitaan iman? Sekedar pengetahuan kita, wawasan kita akan paham-paham doktrin-doktrin ajaran gereja itu? Atau yang kita wartakan adalah kesaksian iman kita? Iman yang sudah kita terima, iman yang sudah kita hayati, iman yang sudah kita hidupi, sudah kita wujudkan, itulah yang kita beritakan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga menerima, supaya mereka juga menghayati, supaya mereka juga menghidupi, mewujudkan iman yang sama dengan yang kita miliki. Nah, saya harap ini menjadi jelas bahwa tujuan katekese itu adalah membawa orang semakin masuk dalam intimitas, dalam suatu relasi personal dengan Yesus yang memang harus selalu diperbarui dari hari ke hari. Nah, dalam tahap berikutnya, dalam perkembangan pelayanan kateketik kita, rupanya gereja itu lalu juga memikirkan bahwa gereja itu membutuhkan suatu dokumen katekese yang kita sebut sebagai katekismus itu. Suatu dokumen yang berisi ajaran-ajaran gereja yang menjadi pegangan bagi kita umat beriman, secara khusus bagi para katekis untuk mewartakan iman ini, untuk mengajarkan iman ini. Dan kita sekarang memiliki yang namanya Katekismus Gereja Katolik yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 11 Oktober 1992 melalui Konstitusi Apostolik Fidei Depositum itu. Dan sekarang itulah yang menjadi sumber katekese kita. Ya, ibaratnya itu adalah buku induk. Kalau kita butuh informasi tentang ajaran iman gereja, maka kita lari ke buku itu. Bisa menjadi bahan bagi kita untuk berkatekese, pembinaan iman. Nah, tentu saja sekali lagi semua upaya kateketik kita harus ditujukan membantu orang-orang yang menerima katekese itu untuk masuk dalam perjumpaan personal dengan Yesus, dalam komunikasi pribadi dengan Yesus. Sehingga setiap katekese tidak berhenti pada pikiran, pemahaman, pengetahuan. Tetapi katekese itu harus menggerakkan batin seseorang untuk masuk dalam relasi dengan Yesus. Memiliki kerinduan akan Yesus. Memiliki keinginan untuk selalu mendengarkan Yesus dalam seluruh hidup ini.
Sehingga apa yang didengar itu diresapkan, apa yang diresapkan itu juga lalu dipikirkan, dikatakan, kemudian juga diwujudkan dalam pilihan-pilihan hidup setiap hari. Baik teman-teman, ini pengantar untuk katekese dasar yang akan kita dalami hari demi hari, saat demi saat. Yang mau saya minta sekarang adalah, marilah kita melihat kembali praktek berkatekese kita. Apa yang selama ini kita lakukan di dalam katekese kita? Apa yang selalu menjadi tujuan dari katekese kita? Supaya kita menjadi sadar sejak awal bahwa setiap katekese tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan akan ajaran-ajaran dogma-dogma Kristiani. Tetapi setiap katekese, pemberitaan Injil itu adalah suatu ajakan bagi orang lain yang menerima katekese kita untuk masuk dalam relasi yang semakin personal dengan Yesus. Untuk masuk dalam intimitas relasi dengan Yesus yang menjadi pokok hidup iman kita. Saya harap ini lalu mulai menjadi bahan pemikiran kita, permenungan kita, nanti bisa kita bagikan di dalam pertemuan kita di kelas. Bagaimana selama ini kita mempraktekkan pelayanan kata ketik yang nyatanya sudah kita buat di dalam hidup kita. Dan besok setelah semester ini berakhir, sebagian besar dari Anda itu akan masuk dalam tahun pastoral yang menjadi masa yang sangat khusus di mana Anda pasti akan banyak melibatkan diri dalam tindakan-tindakan kata ketik itu. Maka selamat melanjutkan belajar sendiri. Nanti beberapa bahan yang sudah saya siapkan di LMS silakan dibaca-baca supaya itu juga menjadi bahan dasar bagi pembicaraan kita, diskusi-diskusi kita, sharing-sharing kita di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat belajar untuk kita semua. Terima kasih.